Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi arsala rasulahu bil hidayah wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar sahabat Azkiyah dimanapun berada? Mudah-mudahan hari ini semua dalam kondisi yang terbaik, sehat badannya, bahagia hatinya, jernih pikirannya. Oke, kita ketemu kembali di edisi Cibi Spesial pada kesempatan hari ini. Dan Cibi Spesial hari ini adalah Ustazah akan review materi-materi Cibi yang sudah tersampaikan beberapa waktu yang lalu. Sudah cukup banyak ya, lebih dari 20-an pokoknya yang Ustazah lihat ya. Dan hari ini kita akan secara step by step mereview kembali ya materi-materi tersebut. Mudah-mudahan menjadi materi yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Oke, sebelum mulai kita sama-sama duduk yang rapi, duduk yang nyaman, kita baca basmalah ya. Semoga Allah memberkahi pertemuan Cibi kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua, di awal Ustazah membahas tentang mengapa Azkiyah itu ada program ikrar. Kalian masih suka baca ikrar kan setiap hari? Kenapa sih Azkiyah itu sampai harus mewajibkan para pegawainya, siswanya semuanya untuk berikrar setiap hari? Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini gambar apa nih? Ya, ini ada gambar hard disk. Hard disk ini di dalamnya berisi adalah memori-memori yang penting ya, yang kalau kita butuhkan bisa kita undang dan dia akan muncul. Demikian juga dengan tubuh kita, teman-teman semua. Di dalam diri kita pun ada hard disk yang menyimpan memori-memori masa lalu kita dari mulai kita lahir sampai kita saat ini. Ya, ada memori-memori itu ada yang tersimpan, memang ada yang terlepaskan. Ya, tapi banyak yang tersimpan dalam diri kita. Ya, dan memori ini akan bisa muncul saat kita memerlukan atau mengundang, atau kalau di komputer itu memang kita filenya kita buka, dia akan muncul dengan segera dan pastinya lebih canggih. Ukurannya juga mungkin udah kalau ada di atas tera itu nggak tahu berapalah ya, saking banyak besarnya kapasitas yang bisa tertampung oleh hard disk yang ada dalam diri kita ini ya. Nah, apa hubungannya dengan Cibi? Nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan ikrar dan apa hubungannya dengan Cibi yang senantiasa kita lakukan ya. Nah, teman-teman semua, produk dari otak kita itu adalah pikiran ya, dan pikiran itu ada yang tersimpan di dalam hard disk, namanya itu pikiran bawah sadar ya. Dan ternyata sebagian besar yang mempengaruhi tindakan kita itu adalah otak bawah sadar kita, yaitu tadi memori yang ada dalam hard disk kita ya, hard disk ada dalam diri kita gitu ya. Itu yang mempengaruhi. Hanya 12% ya. Ini tuh tertinggi, ada yang sampai mengatakan hanya 5% ya, peran dari otak sadar kita. Otak sadar itu adalah ketika kita berpikir, ketika kita menghitung gitu ya, ketika kita berkreasi, ketika kita mencipta, itu adalah kerja otak sadar ya. Sementara itu nggak mempengaruhi, kecil mempengaruhi tindakan kita, itu kecil banget ya. Sebagian besarnya itu dipengaruhi oleh otak pikiran bawah sadar kita. Dan pikiran bawah sadar itulah yang namanya memori-memori yang sudah tersimpan dalam hard disk kita ya. Jadi kalau hard disknya itu adalah otak, nah isinya memorinya itu adalah pikiran gitu ya. Jadi paham ya? Jadi kita harus memperhatikan ya asupan informasi yang masuk, memori yang tersimpan dalam otak kita ya, dalam pikiran kita. Nah, jika yang bagus ya, jika banyak yang bagus, maka inilah yang akan nanti mempengaruhi nasib kita, teman-teman semua ya. Masih ingat ya, bagian ini adalah bahwa nasib kita itu akan ditentukan oleh karakter kita. Nah, makanya disebutnya kita karakter building gitu ya, membentuk karakter ya. Dan karakter itu akan terbentuk dari kebiasaan ya. Kalian setiap hari baca ikrar ya.
yang diucapkan di ikrannya itu kan suatu hal yang bagus, yang baik ya. Makanya itu kalian nggak usah mikir, kayak ketika mengucapkan ikrar nggak usah mikir, dirasa ya, dirasakan aja, tapi harus diucapkan ya. Nanti itu menjadi kebiasaan itu insya Allah akan suatu saat dan ini akan bisa mempengaruhi nasib kalian ya. Nanti suatu saat mungkin kalian bisa membuktikannya ini ya. Nah itu harus ada tindakan aja ketika baca ikrar itu, kalian harus mengucapkan ya, harus mengucapkan, merasakan, itu tindakan. Setiap hari dilakukan jadi kebiasaan ya, kebiasaan yang dalam jangka waktu lama, apalagi dilakukan dengan bahagia, maka dia akan menjadi nasib kita. Nah itulah kenapa program ikrar, program Cibi itu digulirkan di Azkiyah ya. Sedikit Ustazah mungkin mengupas tentang kerja otak kita ya, yang ini mungkin tidak bisa Ustazah sampaikan dalam bentuk VN gitu ya. Kalian bisa melihat bahwa di struktur otak kita, secara umum otak kita itu terbagi 3 ya. Ada yang disebut dengan otak reptil atau batang otak namanya itu, ada juga istilahnya otak limbik ya, itu disebutnya otak mamalia, dan yang paling besar nih 80% nih yang banyak yang kayak usus ini itu adalah neokortek ya. Nah, neokortek ini memang yang hubungannya dengan kecerdasan. Neokortek inilah yang membedakan antara manusia dengan yang hewan atau makhluk yang lainnya ya. Binatang itu nggak punya neokortek, makanya dia nggak bisa mikir gitu ya. Mereka dikendalikan oleh otak yang, nah ini yang reptil. Kenapa reptil? Reptil itu ibaratnya satpamnya gitu ya. Tugasnya memang dia itu adalah untuk siaga. Kalau ada yang mengganggu dia akan langsung bekerja gitu ya. Nah makanya hati-hati teman-teman, kenapa kita tuh kalau menghadapi sesuatu nggak boleh panik, karena ketika kita panik yang bekerja kita dikendalikannya itu adalah oleh otak reptil. Ketika kita belum apa-apa udah marah-marah, itu yang bekerja itu otak reptil. Coba lihat buaya, lihat ular gitu ya, dia tuh kan kayak diem matanya tuh, tapi dipegang dikit langsung bereaksi. Nah orang yang mudah marah, orang yang mudah tersinggung, murah panik, itu adalah banyaknya kendalikan sama otak reptil. Nah, berbeda lagi dengan yang kedua, otak limbik. Otak limbik itu adalah yang terkait dengan emosi, disebutnya otak mamalia juga. Nah, disinilah teman-teman segala macam rasa itu tersimpan, ya. Rasa sedih, marah, sayang, ya, bahagia, itu tersimpannya di limbik. Jadi kalau otak limbiknya ini kondisi bagus tuh nyaman, tenang, damai, bahagia gitu ya. Ini disimpan lama itu akan mempengaruhi sekali rasa kita. Jadi kalau kita sering nggak bahagia, itu pasti memori yang tersimpan di limbiknya itu banyaknya yang nggak bagus gitu. Nah jika limbik ini tadi tenang, bahagia, positif lah intinya, maka dia akan bisa meneruskan kepada neokortek, dan di sanalah manusia bisa menggunakan otaknya secara benar sesuai yang apa yang Allah harapkan. Tapi kalau enggak, dia itu sedih, galau, segala macam, neokorteknya nggak akan bisa bekerja. Ya, neokorteknya itu nggak akan bisa bekerja dengan. Jadi walaupun judulnya itu mungkin gelarnya profesor gitu kan ya, atau apa, tapi pikiran itu banyaknya itu di limitnya nggak bagus, maka dia nggak akan bisa memutuskan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan gelar dan sebagainya. Maka perhatikan sekarang kalau ngelihat orang, kita bisa ngelihat ini yang lagi bekerja otak apa ya? Otak limbik, otak reptil, ya mamalia atau neokortek gitu ya. Ketiganya itu ya kalian bisa lebih dalam lagi nanti mungkin untuk mempelajari. Hanya dengan kita melaksanakan ikrar dalam Cibi itu, kita berharap ya bahwa itu adalah satu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus ya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi limbik kita. Otak reptilnya tidak banyak bekerja gitu ya. Yang bekerja itu adalah limbiknya, dan yang bekerja itu ada emosinya, emosi positif. Maka dengan emosi positif itulah neokorteknya pun akan berpikir dengan positif, dan di sanalah kita bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan yang baik ya. Dan keputusan baik mudah-mudahan ini yang akan akhirnya menjadi membentuk nasib kita ya. Nah, teman-teman, itulah dasar ya atau landasan yang menjadikan Cibi itu sebagai program wajib di Azkiyah, dan setiap hari ya, setiap hari, karena kita berharap bahwa kalian akan mendapatkan rumus-rumus kehidupan dari
Cibi ini, gitu ya. Boleh jadi ketika lulus kalian lupa rumus fisika, rumus kimia, rumus matematika, gitu. Tapi ada yang tersimpan di hard disk kalian dari materi-materi yang ada dalam Cibi ini dan juga dari ikrar yang senantiasa kalian ucapkan. Saya mohon kalian diucapkan ya ikrarnya itu, karena itu bentuk tindakan ya. Dan biarkan nanti dia itu bekerja dalam tubuh kita ya. Jadi dengan tagline Azkia Sekolah Kehidupanku, inilah bekal ilmu kehidupan yang bisa kami persembahkan untuk kalian selama kalian belajar di Azkia ini. Mudah-mudahan dengan rumus-rumus kehidupan ini kalian bisa rumus ini bisa digunakan tidak hanya ketika kalian di Azkia, tetapi selepas dari Azkia. Maka jangan pernah tinggalkan, lakukan terus ya. Setidaknya rumus pertama yang kalian bisa simpan dalam memori itu adalah 4BM ya. Kalian mengucapkan 4BM setiap hari. Jika kalian mengucapkan dengan penuh rasa, dengan rasa tenang, rasa bahagia, nggak terpaksa, apalagi dengan marah gitu ya, ini otomatis akan terbuka, masuk ke limbik, tersimpan dalam memori, ya tersimpan dalam hadis kalian, dan dia akan muncul ketika kalian membutuhkan. Ya, 4BM, senantiasa bertobat, ya, bertobat, berhati-hati terhadap dosa, berpikir yang baik, berkata yang baik, bersahabat dengan Al-Quran, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bangun tidur, ingat itu. Kalaupun bangun tidur nggak ingat itu, pagi-pagi kalian ngucapin, ya, maka ketika apapun peristiwa yang ada di hadapan kalian, apakah peristiwa itu mungkin yang membuat kalian tidak suka, mungkin itu adalah musibah, mungkin itu adalah tantangan, yang bekerja akhirnya yang keluar memorinya bukan lagi marah, bukan lagi kesel, tapi langsung istighfar. Ya. 4BM-nya bekerja, ya. Bertobat, nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah dan karena dosa kita. Bertobat. Lalu senantiasa husnudzon, pikiran kita tetap tenang dan berpikir yang baik, ya, berbaik sangka kepada Allah. Lalu berusaha untuk menjaga ucapan kita yang keluar hanya ucapan yang baik-baik saja. Ya, kalau kalian mengucapkan kata yang nggak baik lalu di sini nggak enak, bagus, berarti sudah mulai tersimpan dalam pikiran bawah sadar kalian. Ya, ikutin suara hati itu. Ya, lalu carilah sahabat, bersahabatlah dengan Al-Quran. Ya, jangan dulu curhat kemana-mana, curhat dulu sama Allah, curhat dulu kepada Quran. Dan selalulah berpikir untuk ketemu siapapun, berpikirlah untuk bisa memuliakan dan membahagiakan mereka. Bangun tidur, berpikir gimana saya bisa memuliakan dan membahagiakan banyak orang. Minimal dengan memberikan senyum terbaik, tidak cemberut, apalagi manyun gitu ya, dan sebagainya, itu sudah membuat orang bahagia. Oke, ini edisi review pertama dari Ustadzah. Kita terus laksanakan, kita terus repetisi, kita terus ulang-ulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita dan akhirnya kita senantiasa berada dalam track yang Allah ridhoi, Allah sukai, Allah cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.